Halo guys, perkenalkan nama saya Robertus Ruby William, kelas A4 Manajemen 2020, dosen pengampu Bu Melia Yosita SMMM. Perusahaan yang saya ambil yaitu perusahaan Nike. Sejarah perusahaan Nike. Nike adalah salah satu perusahaan sepatu, pakaian, dan alat olahraga di Amerika Serikat yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Pada tahun 1964, Nike didirikan oleh Bill Knight dan Bill Bowerman. Disebut Blue Ribbon Sport atau BRS. Tahun 1971, Nike meluncurkan desain terbaru yang bernama Nike Planning. Misinya yaitu untuk menjadi perusahaan termuka di dunia yang bergerak dalam bidang olahraga dan kebugaran. Tujuannya yaitu untuk dapat menjadi perusahaan dalam bidang olahraga yang termuka di dunia yang dapat terus berada di atas para pesaing-pesaingnya. Strateginya yaitu menekankan bahwa perlakuan bisnis membutuhkan cara yang bertanggung jawab, yang mengarahkan ke pertumbuhan keuangan yang berkelanjutan. Dengan kemajuan teknologi, praktik SDM, informasi yang baik, dan tenaga kerja yang terlatih, melangkah lebih jauh dari minimum yang diperlukan pada isu-isu sosial dapat menarik dan mempertahankan pelanggan. Organizing yaitu untuk dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Nike harus menentukan pembagian atau pengalokasian pekerjaan dan wewenang kepada orang-orang yang berkompeten. Hal ini akan melibatkan lebih dari satu atau banyaknya pihak. Actuating yaitu mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok atau seluruh perusahaan Nike. Motivasinya yaitu memotivasi karyawan untuk melaksanakan tujuan yang penting agar tujuan perusahaan dapat terrealisasi dengan baik. Controlling yaitu menentukan bahwa aktivitas yang berjalan sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Seluruh aktivitas yang dikontrol kesesuaiannya mulai dari awal maupun sampai akhir. Produk yang dikeluarkan Nike yaitu sport equipment, sportwear, apparel, aksesoris produk. Pemasaran perusahaan Nike. Nike mempromosikan produk dengan perjanjian sponsor dengan atlet selebritis, tim profesional, dan tim perguruan atlet. Namun Nike bauran pemasarannya berisi sebagai elemen selain promosi. Challenge. Meski akuisisi Nike pada tahun 2002, terdapat hurdle. Terdapat lanjutan diverifikasi oleh pihak produk. Pada dasarnya, Nike masih merupakan perusahaan sepatu atlet. Agresivitas bersaing dari Reebok, New Balance, dan Adidas. Kegagalan Foot Locker. Pensiunan yang Mike Jordan diharapkan serius dampaknya mencapai $3.500 Amerika. Bisnis perusahaan Jordania. Konsumen semakin berubah-ubah dan memperburuk ekonomi ancaman signifikan. Semua berpose untuk pertumbuhan naik jalur atas dan bawah. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.